Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 6, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran pertama. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi hari ini di pembelajaran pertama yaitu informasi yang berkaitan dengan energi. Kedua, kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Cara menentukan lama suatu kegiatan. Jadi ada 3 materi yang nanti Pak Rauf akan sampaikan. Baiklah anak-anak sekalian, terkait energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi makin lama makin tinggi. Hal ini terjadi karena penduduk dunia makin banyak dan perkembangan teknologi makin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Selama ini, bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi yang jumlah penggunaannya paling besar. Karena terlalu banyak digunakan, persediaan BBM makin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan berbagai energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Apa saja yang termasuk energi alternatif? Bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif? Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran pertama, energi alternatif adalah sebuah energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Contoh, panas matahari, air, angin, dan biomasa. Itu adalah contoh dari energi alternatif. Usaha pemanfaatan energi alternatif terus dilakukan karena persediaan bahan bakar minyak semakin menipis. Nah, energi-energi itu mudah diperoleh, murah dan tersedia melimpah. Matahari, air, angin, dan biomasa itu dapat kita cari, dapat kita peroleh dengan mudah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Sebagai contoh, perhatikan anak-anak gambar di slide Pak Rauf. Itu ada matahari, air, angin, dan biomasa. Bagaimana semua itu dijadikan sebuah energi alternatif. Nah, contoh dari penggunaan energi alternatif. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Contohnya PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS merupakan sumber energi terbarukan. Disebut energi terbarukan karena PLTS menggunakan energi matahari yang tidak terbatas, tidak akan habis dan diperbaharui terus-menerus secara alami oleh alam. Sebagai contoh dari PLTS itu ada di layar Pak Rauf nggih anak-anak. Itu disebut dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya yang kedua adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Bisa dilihat tuh gambarnya anak-anak, ada bendungan yang mengalirkan air digunakan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA, disingkat dengan PLTA, adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
Selanjutnya yaitu PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Ada di gambar contohnya. Pembangkit listrik tenaga Bayu adalah jenis pembangkit listrik yang mengubah tenaga angin menjadi energi listrik. Transformasi energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin untuk memutar kincir angin yang terhubung dengan turbin angin. Nah, itu anak-anak PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Selanjutnya kita belajar terkait kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Simbol. Simbol adalah tanda yang telah disepakati bersama dalam mengandung arti tertentu dan mengandung arti tertentu. Simbol diwujudkan dalam bentuk unsur-unsur. Contoh, garis, bidang, dan warna. Karakteristik garis, mendatar atau horizontal. Ini mengesankan karakternya yaitu tenang, damai, dan kaku. Sedangkan garis tegak atau vertikal itu menggambarkan atau mengesankan tegak, kuat, megah, kaku, dan kejujuran. Miring atau diagonal itu mengesankan pergerakan dinamis, kegesitan, dan kelincahan. Garis lengkung mengesankan ringan, luwes, dan dinamis. Lengkung es mengesankan keindahan, kedinamisan, dan keluasan. Dan yang terakhir adalah zigzag. Itu mengesankan gerak semangat dan bahaya. Nah, anakku sekalian, itu adalah karakteristik dari garis. Selanjutnya, bidang. Bidang yang sering ditampilkan dalam karya seni rupa secara garis besar adalah ada dua, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometri. Pak ulang lagi, ada dua, yaitu bidang geometri dan bidang geometri, non-geometri. Nah, untuk geometri, yaitu bidang bentuknya teratur. Contoh, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan non-geometri, yaitu bidang yang dibuat secara bebas, ya, yang dibuat secara bebas. Sedangkan gambar dekoratif itu apa? Nah, gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudan tanpa rata. Tidak ada kesan ruang, jarak, jauh, dekat atau gelap, terang, tidak terlalu ditonjolkan. Nah, ini adalah contoh dari karya dekoratif anak-anak. Selanjutnya perhatikan jenis layang-layang berikut. Wah, ini macam-macam anak-anak ya, jenis layang-layangannya. Apakah anak-anak suka memainkan layang-layang di rumah? Wah, tentunya sangat menyenangkan ya anak-anak ya ketika kita bermain layang-layang. Nah, layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk menghias layang-layang. Layang-layang juga memiliki warna berbeda. Garis, bidang, dan warna menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, anak-anakku sekalian, cobalah menghias gambar layang-layang di samping. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai dengan keinginan kalian. Lihat halaman 96. Silakan anak-anak untuk memberikan warna, mewarnai. Silakan diwarnai di buku paketnya, halaman 96, tugas yang pertama. Selanjutnya, kita akan menentukan lama suatu kegiatan. Togar bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.15. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Lihat di gambar ya anak-anak ya, di jamnya. Pukul yang pertama adalah 15.30, selesainya 16.15. Togar bermain layang-layang selama 45 menit. Yang kedua, Titus bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.00. Tepat. Ada di gambar ya anak-anak ya. Nah, Titus bermain layang-layang selama 30
menit lama bermainnya. Nah, anak-anakku sekalian, cara mengerjakannya adalah yang pertama, anak-anak harus merubah waktunya terlebih dahulu. Cara mengerjakannya, waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Waktu selesai nomor 1 16.15 dikurangi 15.30. Anak-anakku, 15 dikurang 30 kan tidak bisa ya anak-anak ya. Nah, jadi diubah terlebih dahulu. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar terkait bagaimana cara merubahnya. Anak-anak, cara merubahnya adalah 16.15 dirubah menjadi 16 itu dikurangi 1, jadinya 15 titik. Nah, ingat 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kan tadi diambil 1 jam, 16 dikurangi 1 jam itu jadi 15 titik. Nah, 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 ditambah 15. Jadinya 16.15 diubah menjadi 15.75. Ya, 75-nya dari mana? Tadi 16 tadi diambil 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 menitnya itu ditambahkan 15. Jadi 16.15 itu sama dengan 15.75. Nah, baru bisa dikurangkan. 15.75 dikurangi 15.30. Ya, jam 15 lebih 75 menit dikurangi jam 15.30 lebih 30 menit. Nah, jadi dikurangi anak-anak. 5 dikurangi 0 5. 7 dikurangi 3 4. 5 kurangi 5 0. 1 kurangi 1 0. Jadi lama waktu dapat digambarkan jadi Togar bermain layang-layang selama 45 menit. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Titus bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.00. 16 tepat. Nah, caranya sama anak-anak. Jadi waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Nah, caranya adalah pukul 16.00 kan tepat ya anak-anak ya. Dirubah dulu. Nah, caranya adalah dirubah menjadi 16 dikurangi 1 jam. Jadi 15 titik. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi ditulis saja 15.60. Jadi jam 16.00 itu sama dengan 15.60. Baru bisa dikurangi 15.60 dikurangi 15.30. Sama dengan 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, 3. 5 dikurangi 5, 0. 1 dikurangi 1, 0. Jadinya Titus bermain layang-layang selama 30 menit. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tugas individunya silahkan. Tugas yang kedua ya anak-anak ya. Yang pertama menggambar, yang kedua mewarnai, yang kedua yaitu siswa mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 97 sampai 98. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih. Tetap semangat dan dalam belajar jangan lupa selalu berdoa agar kita semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.